mereka belum pernah punya pengalaman sama sekali ya Pak Riza. Kalau ada pertanyaan, untuk apa saya memilih gitu. KPU Kota Kediri berkeyakinan ini bisa mengajak masyarakat terutama pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam proses kepemiluan. Ini kedepannya kita harapkan akan meningkatkan partisipasi jumlah pemilih. Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pemilu dan juga pemilihan itu dalam tanda kutip cukup besar. Sebenarnya Pak Riza, masyarakat kita juga perlu tahu biaya yang dikatakan besar itu sebenarnya untuk apa? Jadi jawaban bagi masyarakat yang ingin tahu gitu, apakah terus ada di gudang KPU atau dijual ecer sama KPU Kabupaten Kota, tidak, tapi nanti kita lelang dan kita kembalikan ke negara kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast KPU Kota Kediri, sarana untuk edukasi, sosialisasi, dan juga informasi. Bersama saya Amrullah, host podcast KPU Kota Kediri. Kali ini kita akan melaksanakan podcast bersama Ketua KPU Kota Kediri, Bapak Reza Christian. Selamat datang Pak Reza. Selamat datang. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak Reza ya. Alhamdulillah Mas Sam, sehat. Alhamdulillah. Teman-teman pemilih dimanapun Anda berada dan khususnya pemilih di Kota Kediri, podcast KPU Kota Kediri sebenarnya selalu menayangkan tema-tema yang sangat menarik seputar pemilu dan juga pemilihan. Tidak henti-hentinya kita host podcast KPU Kota Kediri selalu menayangkan hal yang juga menarik dan juga penting, terutama bagi pemilih sedulur semua yang ada di Kota Kediri. Nah, pada kesempatan kali ini ada tema yang sangat menarik, yaitu yang perlu kita ulas seputar media sosial, seputar logistik dan juga pemilu dan juga pemilihan. Begitu ya Pak Reza ya. Nah, yang siap. pertama kita akan mengulas sebenarnya seberapa penting adanya media sosial ya, utamanya media sosial milik KPU Kota Kediri dalam melaksanakan sarana sosialisasi dan juga informasi dan juga edukasi. Pak Riza, sebenarnya media sosial milik KPU itu dampaknya seperti apa dalam hal penayangan sosialisasi dan juga informasi di pemilu dan juga pemilihan, Pak Riza? Oke, terima kasih Mas Amrul. Terkait dengan media sosial dari KPU ya, kan kita tahu bahwa rakyat di Indonesia ini hampir 80% itu kan menggunakan gadget. Ya, betul. Nah, otomatis mereka ini kebanyakan akan membaca atau melihat berita dari media dalam jaringan atau medsos yang banyak. Nah, untuk KPU Kota sendiri ini ada beberapa medsos yang kita punya, hampir semuanya kita punya, baik itu Facebook, terus Instagram, TikTok, kemudian websitenya juga ada, dan terutama yang sekarang ini terus kita galakkan atau terus kita laksanakan ini adalah podcast di YouTube. Nah, ketika kita melihat subscribe dari YouTube kita, ini sudah ada kurang lebih 2,5 ribu subscribe. Nah, ini kan cukup besar ya. Cukup besar, dan hampir 50% ini kebanyakan adalah pemilih pemula. Nah, ini kan berarti angin segar ya buat kita, bahwa nantinya kita bisa mengedukasi mereka lewat media sosial yang selama ini kita galakkan. Nah, terutama podcast. Podcast ini kan memang direncanakan dan dibuat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan pemilu dan pemilihan kepada masyarakat, terutama pada pemilih pemula. Nah, hal ini disebabkan karena di lapangan ketika kita sering datang ke masyarakat, misalnya kita ke warung atau kemana, ini banyak masyarakat yang ternyata belum tahu apakah secara detail apa itu pemilu dan pemilihan, terutama terkait dengan tugas dari penyelenggara pemilu, yang dalam hal ini kita KPU Kota Kediri. Nah, ini sarana kita untuk
untuk meyakinkan atau memberikan edukasi kepada masyarakat terutama pemilih pemula. Nah ini dengan podcast ini kami KPU Kota Kediri berkeyakinan ini bisa mengajak masyarakat terutama pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam proses kepemiluan. Ini kedepannya kita harapkan akan meningkatkan partisipasi jumlah pemilih ya. Gitu. Pak Riza tadi mengatakan ada pemilih pemula. Sebenarnya sasaran utama dalam media sosial ini kan utamanya kan untuk pemilih pemula, di mana pemilih pemula itu kan dari sisi pengalaman tentang kepemiluan, tentang pemilihan, tata cara memilih dan pemilih secara kualitas itu kan memang masih kecil. Berarti ini menjadi salah satu tujuan utama dari media sosial KPU Kota Kediri ya, Pak Riza ya. Baik. Yeah. Baik itu seputar tentang media sosial, di mana podcast ini milik Kota Kediri ini itu juga sebagai sarana untuk itu, edukasi dan juga sosialisasi. Selain itu Pak Riza, podcast KPU Kota Kediri sebenarnya kan kita siarkan itu melalui kanal YouTube ya. Itu kan agar interaksi antara KPU dan juga pemilih itu semakin dekat ya. Betul. Jadi tidak mungkin misalnya dari pemilih langsung ke KPU, tapi bisa mendapatkan informasi di podcast tersebut ya. Pak Riza. Jadi saya potong ya Mas ya. Jadi bukan tidak mungkin masyarakat itu ke KPU. Ya. Mungkin saja mereka bertanya langsung ke kita, tapi ketika kita melihat bahwa perkembangan sekarang ini orang lebih cenderung mencari informasi lewat internet, maka ini merupakan langkah dari KPU Kota Kediri untuk bisa lebih mengedukasi pemilih, baik itu pemilih lama maupun pemilih pemula, untuk bisa lebih tahu apa itu pemilu. Baik. Untuk podcast dan juga media sosial untuk seterusnya akan dilakukan untuk menyongsong pemilu di tahun 2029 nanti. Betul, ya Pak Riza. Yeah. Berarti akan terus-menerus kabar tentang pemilu dan juga pemilihan dikabarkan lewat media sosial KPU. Yeah. Baik. Untuk selanjutnya Pak Ketua, Pak Riza Christian, bahwa hari-hari ini sesuai dengan perundangan kita yaitu PKPU 1 tahun 2025, kita sedang melaksanakan atau memutakhirkan daftar pemilih berkelanjutan. Nah ini sangkut pautnya, hubungannya dengan pertanyaan yang pertama tadi tentang pemilih pemula ya Pak Riza. Sebenarnya pemilih pemula ini kan banyak di Kota Kediri, mungkin yang baru saja 17 tahun atau belum 17 tahun belum menikah, ini kan lumayan banyak dan mungkin saja itu juga belum terupdate di database kita atau daftar pemilih tetap. Langkah yang dilakukan KPU seperti apa? Pak Riza? Terkait dengan PDPB ini ya, mungkin saya bisa mengulas sedikit karena nanti biar diulas lebih lanjut oleh pakarnya yaitu Divisi Rendatin. Ini saya akan mengulas sedikit karena sudah ditanyakan oleh Mas Amrul terkait dengan PDPB ini atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat terutama pemilih pemula. Dalam melaksanakan PKPU nomor 1 tahun 2025 ini, jadi KPU wajib melaksanakan kegiatan untuk memperbarui data pemilih berdasarkan DPT pemilu atau pemilihan terakhir dan telah disinkronisasikan dengan data kependudukan secara nasional termasuk luar negeri melalui sistem pemutakhiran data pemilih atau disingkat SIDALIH. Di sistem itu yang nanti dalam mengelola pemutaran data pemilih. Yang dilaksanakan, ini yang penting, PDPB ini dilaksanakan di luar tahapan baik pemilu maupun pemilihan. Jadi kalau di pemilihan itu nanti ada kan namanya coklit. Ada sendiri ya, berarti tahapannya ya. Ada sendiri. Kalau PDPB itu dilaksanakan di luar tahapan pemilu maupun pemilihan. Kemudian ini dilaksanakan oleh mulai tingkat pusat sampai kabupaten kota secara berjenjang. Jadi data itu nanti naik sampai ke KPU RI. Untuk KPU Kota ini PDPB dilaksanakan paling sedikit 3 bulan sekali. Boleh dilaksanakan 3 bulan sekali atau
minimal 3 bulan sekali dilaksanakan. Nah, ini bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, terutama Bawaslu, Dispenduk Capil, terus TNI Polri dan lain-lain yang intinya bisa memberikan data terkait dengan pemilih. Ya. Nah, ini. Kemudian untuk pemilih pemula, ini KPU Kota Kediri yang sering dilakukan adalah melakukan sosialisasi baik ke sekolah maupun ke instansi-instansi misalnya TNI Polri. Kenapa? Karena kalau di sekolah ini kan kita menjaring adik-adik yang ketika nanti di pemilu itu berusia 17 tahun. Jadi dia sudah memenuhi syarat dalam pemilihan. Nah, kalau mempunyai hak pilih ya. Mempunyai hak pilih. Jadi dia memenuhi syarat lah untuk mempunyai hak pilih. Nah, ini kita melakukan sosialisasi dan permintaan data ke sekolah-sekolah. Kemudian kalau di TNI Polri ini yang sering dilaksanakan ketika pensiun. Nah, ini pensiun ini kan masuk ke pemilih pemula, gitu kan. Jadi ketika dia menjadi TNI Polri ini kan dia tidak punya hak pilih. Tapi ketika dia tidak boleh memilih. Nah, ketika dia sudah pensiun, maka dia menjadi warga sipil ya. Warga sipil dan memenuhi syarat untuk menjadi pemilih. Ya, itu DPB daftar pemilih berkelanjutan itu setiap 3 bulan sekali dilakukan minimal ya. Nah, itu kan sebagai pemilih berarti boleh enggak aktif misalnya yang sudah 17 tahun itu ke KPU untuk menyerahkan data dan juga berkasnya itu mohon untuk diupdate. Saya sudah 17 tahun memenuhi gitu. Syarat. Berarti kan aktif dari warga Kota Kediri ya, juga. Itu gitu. Justru itu yang kita harapkan. Jadi partisipasi itu kemudian bahwa mereka itu datang ke KPU sangat kita harapkan. Jadi istilahnya memang ketika kita sosialisasi dengan dan permintaan data itu kita jemput bola. Yeah. Tapi ketika ada orang yang ke KPU untuk mendaftar ataupun melaporkan, maka itu sangat kita harapkan sekali karena mereka jelas data-data itu sudah lengkap. Yeah. Gitu kan. Nah, mereka kira-kira harus membawa apa Pak Reza ketika datang ke KPU itu? Oke, untuk yang ini mungkin garis besarnya aja ya. Yeah. Itu KTP sama KK. Nah, untuk lain-lain mungkin nanti diterangkan sama divisi Rendatin lah. Minimal itu yang minimal harus dibawa, itu ya? Sudah dibawa. Karena itu sebagai bukti itu kan ada tanggal lahir. Nah, di situ terbukti misalnya sudah 17 tahun atau sebelum 17 tahun tapi sudah menikah. Baik. Itu teman-teman pemilih di Kota Kediri dan dimanapun Anda berada, bahwa teman-teman yang sudah mempunyai hak pilih yaitu sudah 17 tahun atau sudah pernah menikah, akan tetapi data pemilihnya itu belum masuk di pemilu tahun 2024, bisa langsung hadir di KPU Kota Kediri dengan membawa KTP dan juga KK. Dan selain itu, bagi TNI Polri yang sudah memasuki masa purna atau masa pensiun dan sudah terbit suratnya menjadi warga sipil, itu sudah kembali diaktifkan untuk menjadi seorang pemilih, dan Bapak Ibu juga bisa datang ke KPU juga sama membawa KTP dan juga KK. Nah, untuk selanjutnya Pak Reza, bahwa pemilih pemula, karena ini banyak ya di Kota Kediri jumlahnya, mereka itu sebenarnya akan mengetahui menjadi seorang pemilih kalau sudah 17 tahun atau sudah pernah menikah. Akan tetapi kalau ada pertanyaan dari pemilih pemula atau baru saja mempunyai hak pilih, mereka belum pernah punya pengalaman sama sekali ya Pak Reza. Kalau ada pertanyaan, untuk apa saya memilih gitu kan? Apa dampaknya bagi kehidupan saya dan juga keluarga mungkin ya. Ini sebagai sharing pendapat tentang pemilih itu sebenarnya untuk apa. Betul, gitu Pak Reza. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya karena batuk-batuk. Memang cuacanya di Masam. Jadi terkait dengan pemilih pemula ini kan itu sering ya, pertanyaan-pertanyaan sering dilontarkan sama teman-teman pemilih pemula, apa adik-adik terutama, itu terkait dengan apa sih
manfaat atau keuntungan bagi saya ketika saya memilih pada pemilu maupun pemilihan. Iya. Nah, ini pertanyaan ini bagus dan sering sekali KPU ketika melakukan sosialisasi ini dari adik-adik yang di sekolah itu sering menanyakan hal itu. Nah, yang pertama itu terkait yaitu untuk pendidikan politik bagi pemilih pemula. Nah, ini yang mungkin di sekolah tidak ada, tapi kita coba untuk mengedukasi, kita melaksanakan sosialisasi. Nah, ini sebenarnya pemilu dan pemilihan itu sama dengan kalau adik-adik pelajar ini melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Tapi ini dalam lingkup yang lebih besar lagi, mungkin negara atau pemerintahan daerah. Nah, ini yang terkait dengan juga partai politik yang saat ini berkembang dengan dinamis. Nah, ini kadang adik-adik ini tidak begitu mengikuti perkembangan. Kok ini pemilu tahun ini hanya 10 parpol, besok kok sudah ada 5 tahun lagi kemudian muncul 22 parpol dan kok berubah-ubah gitu ya? Ini apa gitu kan, kadang yang perlu kita sosialisasikan seperti itu, terutama edukasi politik yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan agar di usia sebelum mereka melaksanakan pemilihan itu mereka sudah tahu apa yang akan mereka pilih ke depan. Kemudian yang kedua, pentingnya suara pemilih, terutama pemilih pemula dalam menentukan nasib negara dan daerahnya dalam 5 tahun ke depan. Ini yang kadang sering orang-orang itu milih siapa saja, nasib kita tetap seperti ini. Ya, itu sering itu. Itu sering kita dengar seperti itu kan. Nah, ini sebenarnya salah. Jadi ketika kita melaksanakan pemilu dan pemilihan dan terjadi hasilnya sudah keluar. Nah, ini setiap pemimpin itu kan mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Nah, kalau kita sudah melihat yang kita pilih setiap harinya atau yang akan kita pilih, kita kan akan tahu nanti 5 tahun ke depan seperti ini. Nah, kalau kita melihat diri kita sendiri mungkin tidak terlalu perubahan, tapi ketika kita melihat global, misalnya daerah, nah ini kan akan ada perubahan. Misalnya ini pembangunan di daerah, ternyata ketika bupati atau wali kotanya ini pembangunan lebih maju, ya, kebijakan kebijakannya mungkin jalan lebih yang baik, rusak akan diperbaiki seperti gitu itu ya. Jadi ini sebenarnya itu dampak yang tidak langsung ya, tidak Pak langsung ke kita, tapi ini perlu disampaikan. Nah, ini kan mungkin kalau untuk kita memang secara pribadi tidak ada perubahan atau mungkin tetap aja seperti ini aja, tapi di dalam kompleks yang lebih besar lagi ini akan berpengaruh. Mungkin juga ketika pemimpin yang dipilih oleh dia ternyata memberikan lapangan kerja yang lebih baik, lebih banyak. Yeah. Nah, itu kan dia bisa ikut terjaring misalnya seperti itu. Nah, yang perlu yang digarisbawahi bahwa yang sering dilontarkan oleh teman-teman bahwa satu suara ini dapat mempengaruhi atau menentukan negara ataupun daerah 5 tahun mendatang. Jangan diremehkan satu suara ini. Gitu. Jadi pilihan dari teman-teman pemilih, utamanya pemilih pemula yang masih muda-muda itu juga menentukan pilihannya selama 5 tahun ke depan, terutama tentang kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan oleh para pemimpin-pemimpin tersebut gitu ya. Betul. Kalau kita nggak memilih, mungkin akan terpilih mungkin pemimpin yang kurang bagus atau begitu ya. Kalau kita itu memilih itu kan marem, istilah bahasa Jawanya sih marem. Seneng ya. Seneng. Apapun hasil dari pilihan itu, kalau kita memilih sendiri itu iki coblosanku, ketika itu bagus ya kita bangga,
ketika itu tidak bagus kita itu marem. Terus apapun itu ini yang saya pilih. Dan perlu ditekankan juga kepada teman-teman pemilih bahwa satu suara, one man one vote atau satu pilihan itu nilainya atau kualitasnya itu sejajar. Sama. Antaranya warga desa, pemilih yang baru 17 tahun dengan pimpinan daerah atau dengan Bapak Ibu profesor, itu nilainya sama, satu suara juga menentukan ya Pak Riza ya. Betul. Baik. Itu tentang pemilih pemula dan juga kepentingan kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengikuti pemilihan di setiap pemilu dan juga pemilihan. Nah, ini teknis di Komisi Pemilihan Umum Pak Ketua, bahwa di masyarakat itu juga perlu diketahui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pemilu dan juga pemilihan itu dalam tanda kutip cukup besar. Sebenarnya Pak Riza, masyarakat kita juga perlu tahu biaya yang dikatakan besar itu sebenarnya untuk apa, gitu ya Pak Riza. Kalau terkait dengan keseluruhan pemilu ya, itu mulai perencanaan sampai pelaksanaan ini kan banyak. Nah ini saya karena ada di divisi sebagai ketua dan berada di divisi logistik ya, maka saya akan coba dari segi logistik, dari divisi saya di logistik ini, dari logistik aja kita sudah bisa melihat besarnya biaya yang dikeluarkan. Jadi ada beberapa hal, yaitu anggaran logistik pemilu yang besar disebabkan oleh skala kegiatan yang luas, mulai kompleksitas dalam pengelolaan dan berbagai faktor yang mempengaruhi biaya. Logistik pemilu ini mencakup pengadaan, penyimpanan, kemudian pengiriman dan pengelolaan berbagai jenis barang. Ya, misalnya ini surat suara, kotak suara lah yang besar ya, yang bisa kita lihat tuh, terus bilik dan perlengkapan lainnya. Ini kecil-kecil tapi ini banyak gitu loh. Nah, ini untuk lebih jelasnya boleh ya saya terangkan. Nggak apa-apa, ini agak panjang ya. Nggak apa-apa. Oke. Dari skala yang luas dan kompleks. Jadi ini pemilu melibatkan jumlah pemilih yang sangat besar dan wilayah yang luas, terutama kalau ini menyangkut dengan seluruh negara ya. Ini sehingga logistik pemilu harus menjangkau ribuan TPS dan ratusan ribu petugas pemilih. Ini tentunya biayanya juga banyak. Petugas pemilih itu kan juga digaji ya Pak Riza. Iya, itu jadi ada tidak gaji. hanya diikutkan saja, tapi mereka dibiayai juga kan. Untuk logistiknya kita ini logistik dulu mengkalkulasi logistik. Nah ini kan wilayah pemilih sangat besar dan wilayah luas, ini bisa dihitung lah kalau untuk logistiknya jelas. Ya. Seperti ini Pak Riza, surat suara itu kan ngitungnya kan per lembar ya Pak Riza. Betul, per kalau lembar. Di pemilu kemarin untuk surat suara DPRD itu kan harganya 99 rupiah ya per lembar. Nah itu kan dikalikan. Kalau kita kan 233.000 itu kan itu sudah berapa terlihat gitu kan, juta kan itu ya. Itu dikalikan dengan daftar pemilih tetap. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian pengadaan barang logistik. Nah, ini pengadaan, dalam segi pengadaan ini kan ada berbagai jenis barang logistik seperti surat suara, kotak suara, tinta, dan perlengkapan lainnya. Ini membutuhkan biaya yang signifikan. Mungkin Mas Samrul tahu sendirilah karena Mas Samrul juga ikut menghitung waktu itu ya. Gitu karena ya. Per TPS itu juga ada tinta. Betul. Ada bilik. Kecil-kecil itu kan karet tapi, gitu ya. Itu kan semuanya beli berapa itu per TPS-nya itu ya. Kemudian pendistribusian ke seluruh wilayah, terutama di wilayah-wilayah pelosok. Nah ini kan seperti Gale itu kan misalnya butuh transport yang lebih besar atau mungkin lebih kuat. Kemudian seperti di Madura itu, di kepulauan apa itu kan harus menggunakan helikopter. Ini kan juga biaya juga. Nah, alhamdulillah di Kota Kediri wilayahnya datar dan tidak begitu memerlukan armada yang banyak. Tapi ini juga kalau dihitung juga banyak juga ketika kita per kelurahan itu kan karena juga keliling ya. Keliling gitu. Keliling pakai. Nah hitungannya itu kan per trayek kalau nggak salah itu ya Mas Amrul ya, itu per trayek. Nah itu bisa dihitung itu dalam lingkup Kota Kediri aja. Jadi bagaimana distribusi dari gudang ke
ke TPS dan kembali kemudian ketika selesai kembali. Nah, itu kan ada kembali. TPS ke betul. gudang. Ini gitu juga memerlukan biaya semua. Betul. Kemudian pengelolaan yang terpusat, ini mulai perencanaan, pengadaan hingga distribusi. Ini kan memerlukan sumber daya manusia. Ini mulai di petugas TPS sampai KPU RI ya. Ini kan juga operasionalnya juga cukup besar. Kemudian keamanan dan pengawasan. Nah, ini penting ini. Ini ketika kita menaruh logistik baik di kelurahan maupun di TPS ini kan butuh pengamanan. Ini untuk integritas kita. Jangan sampai ketika nanti coblosan ada yang sudah tercoblos. Nah, ini kan juga keamanan ini kan juga kita membiayai untuk menggaji lah istilahnya, menggaji. Berarti surat suara keamanan. itu kan tidak dibiarkan saja di gudangnya kelurahan. Iya, ada pengamanan itu. khusus dari Babinsa BKTM iya, gitu ya. Babinsa, terus kemudian Hansip ya kalau di Hansip itu. Ini juga butuh biaya. Kemudian di penyimpanan dan pengendalian ini juga memerlukan biaya yang besar lah, terutama di gudang-gudang. Kalau di Kota Kediri kita itu kan harus sewa karena kita nggak punya gudang sendiri yang cukup besar. Ini juga biaya juga dan itu tidak sedikit. Kemudian penanganan dan perawatan yang rentan rusak. Kalau surat suara itu takutnya kan hujan dan lain-lain. Ini kan juga butuh biaya-biaya tambahan. Nah, itu tidak sedikit. Kemudian kayak misalnya kita butuh plastik. Plastik itu kelihatannya 50 rupiah per plastik, tapi kan kita butuh banyak. Pengalinya itu yang banyak. Pengalinya terpal untuk menutupi surat suara. Betul. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini resiko dan insentif. Nah, ini yang juga biaya juga tidak sedikit. Dan itu tadi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemilu kenapa besar? Ini dalam logistik aja, ini belum yang lainnya. Jadi dari situ saja kita sudah bisa mengkalkulasi bahwa memang memerlukan biaya besar. Nah, jadi kalau sampai terjadi PSU ini juga biaya lagi. Nah, ini perlu diperhatikan oleh masyarakat. Jadi KPU harus sangat berhati-hati ya. Betul. Diutamakan juga proteksi dan juga ini keamanan yang berlebih. Ini yang harus ekstra. Kalau ada pemungutan suara ulang, berarti teman-teman pemilih itu juga ikut merasakan dampaknya. Betul. Akan melakukan pemilihan ulang dan otomatis itu repotnya, biayanya otomatis kan 2 kali dari yang awal sudah direncanakan. Cuma di Kota Kediri tidak ada ya, Pak Riza ya. Alhamdulillah Kota Kediri aman dan bisa berjalan dengan lancar baik itu pemilu maupun pemilihan. Oke. Di akhir sesi Pak Riza ada pertanyaan pamungkas dari saya, yaitu ketika pemilu dan juga pemilihan berakhir, tahapan selesai, tidak ada proses perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan atau tidak ada PHPU, sebenarnya logistik tersebut itu kemana? Surat suaranya di mana? Kotaknya di mana? Biliknya di mana? Apakah dibuang ke sungai atau diapakan atau dihancurkan? Mungkin ini ada jawaban Pak Riza. Untuk logistik ini kan mungkin juga banyak ya yang ditanyakan sama masyarakat ya, terutama. Ya, saya dulu juga ini sempat berpikir, surat-suara ini kemana ya? Apa kembali atau gimana? Apa dijual sendiri sama KPU gitu kan? Apa untuk boleh kantong sendiri ya? Gitu ya? Ini memang pertanyaan bagus sekali dan mungkin kalau untuk Pamungkas sangat bagus lah biar masyarakat tahu bagaimana sih logistik setelah pemilu. Nah, ini untuk barang logistik ya, terutama untuk surat suara, bilik dan kotak setelah pemilu atau pemilihan selesai. Tentunya ini setelah diambil dokumen-dokumen yang akan kita kirim ke KPU RI ya, yang akan diarsipkan di Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Nah, ini setelah kita ambil itu akan kita laksanakan lelang yang kita ajukan ke KPU RI. Jadi dari Kapkota ini mengajukan pemusnahan. Persetujuan penghapusan dulu ya. Persetujuan, kita minta persetujuan dari KPU RI mengajukan permohonan pemusnahan logistik. Iya. Nah, ya ini untuk itu alur pertama ya. Alur pertama ini kita ajukan. Alur pertama tadi setelah kita mengambil arsip-arsip yang dibutuhkan. Oh, berarti arsip itu tidak semuanya dikembalikan ya. Yang dikembalikan itu yang
mempunyai arsip seperti masa yang C panjang ya, C salinan hasil ya. Salinan hasil itu seperti itu. Itu dikembalikan ke KPU RI untuk diarsipkan dan ya? ke ANRI. Baik, nah ya. itu. Kemudian setelah itu kita mengajukan pemusnahan logistik. Nah ini bisa kita lakukan setelah 2 bulan pelantikan, baik itu presiden maupun pemilihan, yaitu berarti 2 bulan selesai pelantikan presiden dan juga legislatif itu baru kita bisa mengajukan ya? Pemusnahan. Berarti tidak serta merta harus dihapus gitu ya? Tidak, untuk barang-barang logistik itu ya? Ketika setelah selesai pencoblosan itu kan kita tidak tahu apakah nanti ada PHPU atau PSU, ini kan masih menjadi alat bukti gitu. Oh iya Pak Reza, posisi logistik seperti surat suara pasca pilkada itu ditempatkan di mana? Oh iya, itu ada di gudang kabupaten ya? Kota. Berarti keamanannya tetap terjaga tetap, ya? Meskipun pasca pilkada. Betul. Nah, ini biaya juga, kembali lagi ke biaya gitu betul, kan. Betul. Nah, ini setelah ada pelantikan, setelah ditetapkan kemudian pelantikan, baru kita bisa mengajukan pemusnahan ke KPU RI, pemusnahan logistik. Nah, dilaksanakan 2 bulan setelah pelantikan. Kemudian setelah mendapatkan jawaban dari KPU RI terkait dengan pemusnahan ini, kita akan mengadakan lelang. Jadi istilahnya nggak dibakar atau dibuang ya, seperti Mas Samrul tadi bilang, kalau dibuang ke sungai nanti ditemu wong malah bahaya. Iya. Gitu. Nah, nanti kita lelang, disalahgunakan, walaupun sudah selesai, berarti sudah selesai, tapi kita akan melakukan proses lelang yang melalui KPKNL atau panjangannya itu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Nah, ini saya nggak hafal, ini harus membaca ini. Karena kalau salah nanti diprotes sama kantor pelayanan. Itu lelang. Lembaga yang berbeda di luar KPU ya? Di luar KPU. Jadi yang KPU tidak berhak untuk melelang sendiri atau menjual sendiri ya. Dia harus lewat KPKNL. Nah, ini tujuannya nanti ketika sudah lelang dan sudah dibayar oleh pemenang lelang, maka uang tersebut atau anggaran tersebut dikembalikan ke negara. Ya. Jadi tidak dikembalikan ke KPU. Tidak ya. di KPU sendiri karena itu kan aset negara lah, aset negara kita kembalikan ke negara. Itu mungkin bisa menjadi jawaban bagi masyarakat yang ingin tahu gitu, apakah terus ada di gudang KPU atau dijual ecer sama KPU kabupaten kota, tidak, tapi kita lelang dan kita kembalikan ke negara kembali. Baik, seperti surat suara itu yang sudah terjual, KPU pastinya itu mengeluarkan surat seperti berita acara ataupun fakta integritas ya Pak Reza, bahwa surat suara itu memang harus dilebur atau pokoknya berubah bentuk agar tidak disalahgunakan ya Pak Reza ya. Baik, oke teman-teman pemilih di Kota Kediri, sesi ini dengan Ketua KPU Kota Kediri sudah berakhir. Banyak pembicaraan dan juga diskusi yang kita diskusikan dan semoga mendidik, mengedukasi, memberikan informasi yang luas ya Pak Riza untuk sedulur pemilih, teman-teman pemilih di Kota Kediri, baik tentang media sosial, tentang pemilih pemula, sampai di manakah logistik itu bermuara pada akhirnya. Jadi semoga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan juga semoga mengedukasi semua pemilih di Kota Kediri. Terima kasih Pak Reza sudah memberikan jawaban yang sangat bagus kepada sedulur pemilih semua, teman-teman pemilih semua. Jangan lupa selalu pantau channel podcast KPU Kota Kediri. Berikan komentar terbaik, berikan like dan juga share informasi-informasi yang ada di podcast KPU Kota Kediri. Saya Amrullah, host podcast KPU Kota Kediri, undur diri. Sekian dari kami, dan juga Pak Reza, Ketua KPU Kota Kediri, undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.